Aneh ya, tangan kita bisa otomatis buka aplikasi yang sama, walaupun nggak ada niat apa-apa. Rasanya seperti kebiasaan yang sudah tertanam dalam. Kita latihan untuk lalai setiap hari, dari pagi sampai malam. Bangun tidur langsung cari HP. Mau tidur, HP juga. Tapi ketika ingin membaca satu ayat saja, tiba-tiba berat, malas atau hilang mood. Kenapa? Karena hati kita lebih sering disuapi hal-hal dunia, bukan hal-hal yang mendekatkan kita dengan Allah. Hati yang nggak pernah istirahat dari dunia akan selalu menjauh dari akhirat. Scroll itu mudah karena tidak mengharuskanmu berubah. Satu ayat terasa berat karena ayat itu menuntut kejujuranmu pada diri sendiri. Platform yang kamu pakai bukan sekadar aplikasi. Mereka punya tim riset, psikolog, dan teknologi yang mempelajari apa yang bikin manusia kecanduan. Setiap swipe itu data. Dan dari data itu, algoritma tahu apa yang bisa bikin kamu bertahan lebih lama. Semakin lama kamu scroll, semakin jauh kamu dari ketenangan yang sebenarnya. Sementara ayat bukan hiburan, ayat adalah petunjuk. Dan petunjuk itu menuntut fokus, keheningan, dan hati yang jernih. Tapi kalau setiap hari kamu lebih sering bersama algoritma daripada bersama Allah, ya wajar jika membaca satu ayat terasa sulit. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu nggak lagi memegang kendali. Scroll itu instan, nggak perlu mikir, nggak ada tuntutan memperbaiki diri. Kamu tinggal nikmati. Tapi Al-Quran, dia mengajakmu berpikir, dia mengajakmu menata hidup, dia mengajakmu jujur pada diri sendiri. Dan inilah alasan banyak orang berat membaca satu ayat, karena ayat-ayat itu bisa menuntun perubahan, sementara nafsu ingin tetap di zona nyaman. Kamu mungkin sering merasa capek, nggak mood, belum siap, padahal bukan itu masalahnya. Nafsu itu memang nggak suka sesuatu yang mendekatkanmu pada Tuhan. Nafsu senangnya hal-hal yang cepat, ringan, dan penuh kenikmatan sementara. Hati itu seperti gelas. Kalau sudah penuh dengan dunia, hal-hal yang tak penting, omongan orang, drama internet, dan scroll tanpa arah, bagaimana cahaya bisa masuk? Ketika hati kamu terlalu bising, ayat akan terdengar jauh. Ketika pikiran penuh kekhawatiran dunia, membaca ayat terasa tidak relevan. Padahal sebenarnya bukan ayat yang berat, hati yang terlalu penuh. Dan selama hati kita dijejali konten yang tidak menyelamatkan, ayat sekecil apapun akan terasa seperti beban. Kita sendiri yang membuat hati kita sempit, tapi kita juga bisa membuatnya kembali lapang. Kita bisa takut ketinggalan berita, gosip, update teman, atau hal nggak penting di internet. Tapi kapan terakhir kali kamu merasa takut ketinggalan dari hidayah? Takut kehilangan momentum untuk berubah? Takut hati semakin keras? Ini kenyataan pahit. Sebagian besar manusia lebih takut kehilangan hal-hal duniawi daripada hubungan mereka dengan Allah. Padahal nanti ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, yang bersama kita bukan timeline, bukan berita viral, bukan hiburan digital, tapi amalan-amalan yang sering kita tunda. Coba kamu perhatiin, waktu kamu scroll, nggak pernah tiba-tiba malas kan? Tapi waktu kamu niat buka Quran, mendadak ngantuk, mendadak ada kerjaan, mendadak mood hilang, mendadak ada notifikasi penting. Aneh kan? Tapi memang begitu cara setan bekerja. Dia tidak peduli kamu habiskan waktumu scroll berjam-jam, tapi dia akan lakukan apapun supaya kamu tidak dekat dengan ayat Allah. Niat saja sudah diganggu. Apalagi kalau kamu mulai membaca. Ini bukan hal kecil. Ini bukti bahwa membaca satu ayat adalah amalan besar. Kalau kamu merasa membaca ayat itu berat, mungkin karena selama ini kamu menganggapnya tugas, bukan kebutuhan. Kamu merasa harus, bukan ingin. Padahal Al-Quran bukan beban. Dia adalah penolong, penghibur, dan cahaya. Kamu terbiasa mencari solusi ke internet, bukan ke ayat. Padahal ayat itu bukan tugas dari Allah untuk membebanimu. Ayat itu adalah hadiah, petunjuk, obat. Tapi kalau pikiranmu selalu berangkat dari harus, kamu nggak akan pernah merasakan butuh. Jangan salah, kita memang sibuk. Kerja, kuliah, mikirin hidup. Tapi bukan kesibukan yang membuat kita jauh dari ayat. Yang membuat kita jauh adalah pilihan hati untuk selalu menunda yang baik. Kita selalu punya waktu untuk dunia. Tapi ketika tiba giliran ayat, kita selalu merasa sempit.
Padahal waktu itu sama, yang beda adalah prioritas. Kalau kita selalu menomorduakan Allah, maka jangan heran kalau hati terasa semakin kosong. Ketika hati mulai keras, dia akan menolak kebenaran. Bahkan satu ayat pun terasa berat, bukan karena ayat itu menakutkan, tapi karena hati sudah jarang disentuh kebaikan. Scroll memberi hiburan, ayat memberi peringatan, dan hati yang keras tidak suka diingatkan. Hati itu seperti tanah. Terlalu lama tidak disiram, dia mengering dan retak. Tapi kabar baiknya, satu ayat saja sudah bisa menjadi tetes air pertama untuk melembutkan kembali. Kalau kamu menunggu momen siap, kamu akan menunggu seumur hidup. Hati itu nggak akan tiba-tiba suci. Hati akan berubah karena kamu bergerak. Mulailah dengan satu ayat, 1 menit, 1 langkah. Tidak perlu banyak, yang penting ada. Allah tidak menilai kuantitas. Allah melihat kesungguhan. Dan kalau kamu mulai hari ini dengan 1 ayat saja, Allah akan menggandakan cahaya di dalam hatimu. Karena selama kamu mendekat, walau sedikit, pintu Allah tidak pernah tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu di dunia ini selalu mengarah kembali kepada Allah